Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari terjadi dialog antara anak dengan ayah. Seorang anak muda ini melihat raut ayahnya yang terkesan kecewa, sehingga anak muda ini memberanikan gerangan apa yang menimpa ayah. Sang ayah pun menuturkan kepada putranya itu bahwa aku ingin sekali memberikan apa yang dititipkan Allah kepadaku untuk pamanmu. Aku punya hanya 5 dirham, tetapi pemberian itu ditolak oleh pamanmu. Nah, seketika itulah anak muda ini menyampaikan dengan bahasa yang santun kepada ayahnya, kalau boleh ayah percayakan kepada Ananda, Ananda akan menyerahkan titipan uang 5 dirham itu kepada paman. Mendengar pernyataan demikian, sang ayah pun mengatakan bahwa saya sudah mencoba untuk membujuk pamanmu itu untuk menerima, tetapi dia tetap menolak. Kalau engkau mau berusaha kembali untuk memberikan uang 5 dirham ini, terima dan serahkanlah kepada pamanmu itu. Singkat cerita, paman anak muda ini tidak lain adalah ipar dari ayahnya, seorang tuan guru besar, dan dia tidak menerima pemberian apa yang diserahkan oleh iparnya tersebut. Seiring perjalanan waktu, anak muda ini menemui sang paman. Namun anak muda ini tetap tidak bisa bertemu secara langsung, tidak dipersilahkan oleh sang paman untuk masuk ke rumahnya. Karena dia menanyakan, apakah engkau akan menyerahkan uang sesuai dengan apa yang pernah ayahmu berikan kepada saya? Betul, kata sang anak. Nah, ketika itulah terjadi kembali dialog bahwa demi Allah, kata sang anak, Allah itu maha penyayang terhadap paman dan maha adil terhadap ayah. Oleh karena itu, niat baik pemberian ayah sebesar 5 dirham ini tolong diterima. Mendengar demikian, sang paman itu mempersilahkan anak muda ini untuk masuk ke rumahnya. Sehingga terjadilah dialog yang sangat intens, dan akhirnya sang paman pun menerima niat baik sang anak ini untuk menyerahkan titipan ayahnya berupa uang 5 dirham itu. Menarik cerita ini, seorang tuan guru yang disegani, dia tidak menampakkan kekurangan yang ada pada dirinya, padahal orang memperhatikan. Oleh karena itu tadi, Allah maha sayang terhadap paman, kata sang anak tadi. Dijelaskanlah sebegitu ketika ini titipan memang berhak paman menerimanya. Itu yang kita bisa gali dari cerita ini. Kemudian yang kedua, Allah itu maha adil karena orang tua anak muda ini ternyata disibukkan dengan urusan dunianya, urusan mencari nafkah, urusan mencari rezeki, dan sampai kepada keinginannya untuk memberikan sebahagian dari hartanya kepada yang berhak menerimanya. Allah maha adil terhadap ayah. Oleh karena itu, dengan pertimbangan ini agar paman terima 5 dirham untuk
paman sendiri. Nah, ketika paman yang tuan guru besar ini menerima sang anak di hati paman itu, karena kedekatan dengan Allah, kebersihan hatinya, maka sang anak muda pun merasa terbantu untuk bisa melanjutkan apa yang dia cita-citakan. Selang beberapa tahun kemudian, anak muda ini pun mewarisi karakter dan profesi pamannya ini sebagai tuan guru. Ini adalah karena sang tuan guru besar ini menerima di dalam hatinya keponakan yang tidak lain adalah yang menjembatani antara orang tuanya untuk memberikan kepada sang paman sebahagian dari harta yang dia miliki. Dan sang paman pun dengan senang hati menerima yang ternyata anak muda ini adalah Junaid al-Baghdadi, menjadi tuan guru besar. Dan ini tidak lain juga sebagai bagian dari ketika diterima oleh pamannya yang juga tuan guru besar di dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan cerita ini menggambarkan kepada kita, ada orang yang kekurangan, ada orang yang serba keterbatasan, dia menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Tetapi lembaga zakat di Indonesia tentunya akan mengayomi orang yang kekurangan dengan program-program dari donasi muslimin muslimat, baik itu dalam bentuk infak dan sedekah, apalagi dalam bentuk zakat dari muslimin yang diprogramkan untuk para penerima manfaatnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.